Shalom, apa kabar hari ini? Saya percaya dimanapun setiap kita berada saat ini, meskipun kita tidak dalam satu ruangan untuk ibadah bersama-sama seperti yang rutin kita lakukan setiap hari Minggu, tapi kita yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu maha hadir. Tuhan itu maha hadir, omnipresent, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, Tuhan pun hadir, menjangkau setiap kita semua. Dan hari ini adalah harinya Tuhan, kita percaya ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Mari kita satukan hati kita, kita mau masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan, kita mau ibadah, kita mau memuji, menyembah. Kalau hari ini kita melakukan secara online, tapi Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Bapa yang baik, kalau Tuhan punya rencana yang begitu indah atas setiap hidup kami sampai hari ini, bahkan seumur hidup kami yakinkan dalam hidup kami yakinkan dalam hati kami, bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Ora basyakata kanaralabo, hiarala basyakata kanaralabaya sanda. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Kami tahu Tuhan Kau hadir saat ini menjangkau setiap umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan nyata hari ini. Lawatan Tuhan nyata hari ini. Menjamah setiap kami, menjamah setiap hati, setiap batin kami Tuhan, menyentuh setiap kami ya Aba Bapa. Roh Kudus bekerja, kami percaya bagian Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib terjadi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan apa yang gak pernah kami pikir, gak pernah timbul di hati kami, belum pernah kami lihat dan kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Meskipun Tuhan segala sesuatunya bersifat sangat rahasia di depan kami, bersama Yesus, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami melakukan perkara yang besar. Kami melakukan perkara yang ajaib karena Tuhan yang memegang setiap tangan kanan kami untuk masuk kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yes God, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Dimanapun Tuhan umat-Mu berada. Ya Bapa, setiap mereka Tuhan yang ada, yang melihat, menyaksikan Tuhan, oh acara ini Bapa, kami percaya Tuhan menjangkau mereka, ada perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Yesus buat semua orang, Yesus buat siapa saja. Kami percaya yang membutuhkan jawaban doa, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan jalan keluar ketika mereka berharap bersama Yesus, maka kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini pengakuan setiap kami Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari sama-sama katakan penyertaan-Mu sempurna. Amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari boleh kita angkat kedua tangan kita sama Tuhan. Kita mau nyatakan sama-sama pujian ini, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama dengan setiap kita. Tuhan gak pernah ninggalin setiap kita walau sedetik pun. Tapi Tuhan tetap bersama dengan kita, bahkan seumur hidup setiap kita. Bahkan ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat akan menopang setiap kita. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah syarala barala 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 shekarala barala 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 barala. Yes God, arti kehadiran. Boleh katakan lagi, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
bersyukur sama Tuhan saat ini. Mari angkat ucapan syukur kita, bahwa benar-benar Dia Allah yang sempurna, Allah yang menyertai setiap kita, Allah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara sampai selama-lamanya, Allah yang menyertai setiap umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari semua angkat penyembahanmu sama Tuhan. Tuhan, saat ini Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, urapan Allah sempurnakan atas setiap umat-Mu dimanapun berada dalam nama Yesus Tuhan. Biar ada terobosan yang baru saat ini dalam nama Yesus. Ada kebangunan yang baru hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Ada kebangkitan yang baru hari dalam nama Yesus. Ada kelepasan terjadi hari dalam nama Yesus. Kesembuhan dari Tuhan terjadi hari di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semua nggak ada yang kebetulan Tuhan. Kalau ibadah hari ini kami lakukan Tuhan secara online, kami tahu akan ada banyak jiwa dijangkau Tuhan lewat online ibadah hari ini dalam nama Yesus. Karena di luar sana banyak yang membutuhkan Yesus.
Jangkau mereka yang sedang khawatir Tuhan. Jangkau mereka yang sedang ketakutan dalam nama Yesus. Haleluya. Yaralabaya sanda. Yaralamu shidididididi. Syakanaralabaya sanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk ibadah hari ini Bapa. Segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Karena ada perkenanan Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi, kami akan tetap melihat kedahsyatan Tuhan dilakukan dalam hidup kami, dalam hidup jemaat Tuhan. Bahkan siapapun Tuhan yang menyaksikan acara ini Bapak, Tuhan kami percaya Tuhan akan menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat urapan-Mu yang baru atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru atas setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang setuju dan sepakat sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Shalom. Dahsyat ya Tuhan atas setiap kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan setiap kita. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan sumber kemenangan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Kami katakan Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Boleh kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes God, haleluya. Kami percaya hanya Tuhanlah sumber kemenangan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, ketika kami percaya, maka Allah mengerjakan bagiannya atas setiap kami. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima taburan berkat Tuhan, firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan hari ini Bapa, Tuhan mengerjakan bagiannya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau mulia. Mari angkat pujian ini sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hati. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin. Yes God, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, itulah yang kami akui ya Tuhan, kami rasakan. Engkaulah Bapa kami yang setia. Engkau berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam situasi apapun, termasuk dalam saat seperti ini ya Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dimanapun anakmu mengikuti ibadah ini secara virtual. Hamba berdoa Engkau jamah mereka Tuhan, lawat mereka secara khusus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan beban dengan masalah mereka. Kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada pemulihan, ada berkat-berkat dicurahkan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Shalom saudara. Sesuai dengan kondisi apa yang kita hadapi, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan bangsa dan negara kita, juga seperti apa yang dilakukan oleh gereja kita, agar tahun ini adalah di mana kita boleh mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Maka tema khotbah hari ini adalah mengalami pertolongan dan berkat Tuhan di masa-masa susah. Saya ulangi temanya, mengalami pertolongan dan berkat Tuhan di masa-masa susah. Nah saudara boleh buka Alkitab saudara atau HP saudara yang ada Alkitab dalamnya. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal 18, 41 sampai 46. Sekali lagi saya ulangi, 1 Raja-Raja pasal 18, 41 sampai 46. Saya akan baca dan ikuti di rumah saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Puji nama Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca. Dan sungguh memberkati saya. Dan ini kisah tentang supir dari seorang kaya raya konglomerat dari Hong Kong bernama Lee Ka-shing. Suatu ketika supir ini datanglah menghadap kepada Lee Ka-shing. Lee Ka-shing adalah seorang kaya raya. Menurut catatan yang saya dapatkan sebelum musibah COVID-19 ini terjadi, hartanya itu sekitar 37,7 miliar dolar Amerika. Artinya sekitar 600 triliun. Jadi kaya banget tuh. Dan posisinya sebelum musibah COVID ini adalah nomor 23 terkaya sedunia. Jadi bayangkan kaya banget dia. Nah supir ini datang menghadap Lee Ka-shing dan berkata, Tuan, terima kasih kalau selama ini saya telah menjadi sopir Tuan. Lebih 30 tahun saya menjadi sopir Tuan. Saya sungguh berterima kasih. Itu sebabnya umur saya sudah makin tua dan saya mohon Tuan agar saya mau pensiunlah.
Oh begitu kata Likasing. Udah besok kamu datang ke kantor, ke kamar saya menghadap saya. Pendek cerita besoknya si sopir datanglah menghadap Likasing di kantornya di kamarnya. Nah, pagi Tuhan, seperti kemarin saya katakan Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih telah jadi sopir Tuhan selama 30 tahun lebih. Tapi saya juga sudah makin tua dan inilah saatnya saya mau pensiun. Jadi saya mohon Tuhan izinkanlah saya untuk saya pensiun. Menikmati hari tua saya dengan keluarga. Oke, saya sudah pikirkan kata Likasing ini. Dan sebagai oleh-oleh dari saya, terimalah ini katanya. Dia buka laci mejanya, diambil sebuah amplop. Nah terimalah ini. Silakan buka. Waktu si sopir buka amplopnya, ternyata di situ ada sebuah cek bernilai 2 juta Hong Kong dolar. Saya mencatat kalau 2 juta Hong Kong dolar itu kira-kira 3,7 miliar. Menurut saya nih, belum pernah saya dengar ada sopir dapat uang pensiun 3,7 miliar. Tetapi jawaban si sopir membuat si Likasing kaget. Oh enggak usah Tuhan, enggak perlu. Mungkin untuk yang lain perlu. Kalau saya tidak usah Tuhan. Makanya dari kemarin dan tadi juga saya katakan, saya bersyukur dan terima kasih menjadi sopir Tuhan. Karena sekarang Tuhan harta saya sudah ada sekitar 20 juta dolar Hong Kong. Kaget si Likasing. Hah? Bagaimana mungkin dengan gajimu yang saya berikan setiap bulan kau punya harta begitu banyak? Itulah Tuhan, makanya dari kemarin dan tadi juga saya katakan, saya berterima kasih saya jadi sopir Tuhan selama 30 tahun lebih ini. Jadi begini Tuhan, selama saya jadi sopir Tuhan, saya mencoba mengamati apa yang Tuhan lakukan. Saya menyimak betul, apalagi kalau dalam bisnis, waduh, saya dengarin itu semua. Nah suatu ketika Tuhan pernah berkata kepada anak buah Tuhan, ayo kita bangun dulu apartemen di daerah sini. Dengan lokasi yang bagus, dan pemasaran pasti laku keras. Jadi diam-diam Tuhan saya beli 1 unit apartemen itu. Saya cicil 10 tahun. Ternyata belum lunas saya lunasi. Sudah ada yang beli Tuhan. Harganya naik berlipat kali. Jadi saya dapat untung besar. Kapan lagi Tuhan bilang, kita bangun dulu kondo di daerah sini. Kondominium. Saya juga nyimak Tuhan. Begitu dibangun saya daftar lagi Tuhan. Saya beli 1 unit. Dan belum lagi saya lunasin semuanya, sudah laku juga Tuhan. Begitulah Tuhan. Ada lagi Tuhan. Apa itu kata si Likasing? Kalau Tuhan telepon anak buah, tolong kita beli dulu saham ini. Jadi diam-diam saya beli juga saham itu Tuhan, dalam jumlah kecil. Beli saham ini, diam-diam saya beli juga Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, ayo kita jual dulu saham ini, saya lihat daftar saham saya. Kalau ada saya jual lagi Tuhan. Begitulah Tuhan, makanya sekarang harta saya sudah ada 20 juta dolar lebih. Atau 37 miliar. Bayangkan saudaraku, saya belum pernah lihat ada sopir punya harta 37 miliar. Saya aja gak punya tuh. Tapi ada satu pelajaran yang perlu kita ambil dari sini. Apa itu? Tadi dikatakan bahwa sopir ini menyimak, memperhatikan apa yang dilakukan oleh tuannya. Apa yang dirindukan oleh majikannya. Sama halnya dengan kita. Saya percaya apabila kita mengantisipasi apa yang Tuhan mau, apa yang kita perlu lakukan, percayalah dalam situasi apapun, dalam masa-masa susah apapun, sesuai dengan tema kita, maka kita akan mengalami pertolongan dan berkat Tuhan dalam masa-masa yang susah. Amin saudara? Amin. Puji Tuhan. Nah kembali kepada apa yang tadi kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 tadi, saya mau beritahu kepada saudara, pada saat itu ada masa kekeringan di seluruh umat Tuhan, di seluruh Israel. Bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan. Raya menderita, kesusahan, ekonomi susah. Kalau saya baca dalam pasal sebelumnya, pasal 17 di mana digambarkan ada seorang janda yang hanya punya segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli karena miskinnya, karena susahnya. Tapi juga kembali oleh karena pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan dan mereka bisa hidup terus. Nah sekarang saya bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Saya mau katakan kepada saudara, kita ini sedang mengalami masa-masa yang susah. Akibat musibah COVID-19 ini, waduh banyak yang menderita. Bukan hanya orang banyak meninggal, keluarga yang kesusahan, tapi secara ekonomi. Saya sudah banyak mendengar keluhan, baik juga di televisi, di sosial media, bagaimana orang-orang yang bekerja di restoran sekarang harus dirumahkan, pedagang-pedagang asongan juga sudah nggak laku. Tadi pagi saya sempat bicara dengan orang yang jualan di sekolah, ya pedagang
jual makanan di sekolah. Sekolah tutup, bahkan bisa-bisa sampai Lebaran katanya tutup. Bagaimana mereka hidup? Pemerintah sendiri kemarin beberapa hari yang lalu waktu Jokowi mengikuti sidang virtual dengan kepala-kepala negara G20 jelas-jelas minta pertolongan agar Indonesia dibantu menghadapi COVID-19 ini di bidang ekonomi. Karena memang ini masa-masa yang sulit. Menteri Keuangan telah berkata bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak akan mencapai apa yang dicanangkan dalam APBN 2020. Dalam APBN 2020, ekonomi kita akan bertumbuh dicanangkan 5,3%. Tapi Menteri Keuangan telah berkata, tidak mungkinlah itu dengan kondisi sekarang ini. Malah bisa-bisa sampai 2%, bahkan sampai 0%. Karena ini dampaknya luar biasa. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan dan bahkan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi kembali lagi saudaraku, saya yakin apabila kita rindu menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Seperti sopirnya Li Ka-shing itu. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Mengantisipasi apa maunya Tuhan. Ada semboyan berkata, ora et labora. Artinya berdoa dan bekerja. Doa bagus, tapi tidak hanya doa. We have to do something. Kita harus kerjakan sesuatu. Itu sebabnya hari ini, apa yang perlu kita kerjakan? Saya mau sampaikan kepada kita, ini dia. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sensitif atau peka terhadap apa yang sedang dan akan terjadi. Saya mendapatkan itu dari ayat 41 berkata begini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Di sini kita lihat bahwa Elia minta supaya Raja Ahab sensitif bahwa hujan akan datang. Makanya kita juga dalam kondisi sekarang harus peka, perlu sensitif apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kalau kita lihat bagi orang yang berbisnis, orang bekerja, bahkan yang kuliah, sekolah, perlu kepekaan ini. Perhatikan saudaraku, dalam bisnis perlu ada inovasi sekarang ini. Ada strategi yang baru. Jangan harap mendapatkan hasil yang lebih tinggi jika kita menerapkan strategi yang sama. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini. Orang yang bekerja misalkan, untuk promosi perlu menambah pengetahuan. Jangan hanya tinggal diam saja. We have to do something. Ada kelebihan daripada yang lain. Apalagi dalam situasi sekarang, kalau saudara tidak punya kelebihan, bisa-bisa saudara lebih dulu nanti dipecat, di PHK. Tapi jauhlah itu ya. Kita perlu pertolongan Tuhan. Untuk yang sekolah, untuk yang kuliah. Sekarang ini tidak hanya cukup asal kita lulus saja. Perlu ada IP yang tinggi. Ada pengetahuan tambahan seperti bahasa Inggris misalkan atau komputer. Ini membantu. Kenapa kalau kita lihat lamaran-lamaran kerja atau iklan untuk menerima pekerjaan dikatakan IP minimal sekian. Jadi bukan hanya sekedar lulus, perlu ada IP yang bagus. Jadi kita harus peka, harus sensitif. Maka saya percaya kalau kita peka dan sensitif, maka kita bertindak dan ada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Yang kedua adalah sensitif atau peka terhadap suara Tuhan. Saya baca ulang 41-42. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara lututnya. Kita melihat di sini bahwa Elia sungguh peka terhadap suara Tuhan. Karena dia tahu bahwa hujan akan turun dengan derasnya. Padahal tadi kita baca, waktu dia suruh bujangnya pergi melihat apakah ada tanda hujan, enggak ada sama sekali. Tapi kita lihat bagaimana Elia adalah orang yang suka berdoa. Elia sensitif terhadap suara Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang pegawai yang sensitif terhadap suara atasannya, kemauan atasannya, maka dia akan mendapat promosi. Kalau kita lihat seorang murid atau mahasiswa yang kuliah, kalau dia sensitif mendengar apa yang diminta oleh gurunya, oleh dosennya, maka dia akan lulus dengan nilai yang baik. Sama halnya dengan kita perlu sensitif terhadap suara Tuhan. Memang tidak selamanya Tuhan bicara secara audible yang bisa kita dengar langsung lewat telinga kita. Tapi Tuhan bisa bicara melalui roh kita. Rasanya
Tuhan tidak selamanya berkata, "Hai Robinson, pergilah ke kamarmu, di balik lemarimu ada uang 1 karung." Saya rasanya tidak pernah Tuhan bicara seperti itu. Tapi saya yakin Tuhan bisa bicara lewat roh kita. Saudaraku, saya mau kasih penjelasan sedikit saja. Kita ini manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, tubuh kita dengan semua panca indera kita, ya. Itu adalah secara fisik tubuh. Tapi ada namanya jiwa. Jiwa itu adalah menyangkut apa? Pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, itu adalah unsur jiwa. Tapi ada satu lagi yang namanya unsur roh. Nah, roh ini itu menyangkut tentang intuisi. Intuisi. Kadang-kadang orang bilang indera keenam. Tapi ada juga namanya firasat. Ada firasat. Dan satu lagi ada namanya fellowship atau persekutuan. Nah, saudaraku, kalau saya mau sampaikan, bagian dari roh kita yang namanya persekutuan inilah yang akan peka jika kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita akan peka terhadap suara Tuhan. Dan kepekaan itu sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan kita. Contoh misalkan, jika ada calon mitra bisnis kita menjelaskan, wah ini bagus ini, ada proposal yang mantap, bla bla bla, kelihatannya hebat. Tapi kadang-kadang ada kita rasakan, hati-hati, ada hati kecil kita nih. Hati-hati orang ini, banyak cipuaknya nih, banyak omongnya nih. Apa sih hati kecil itu? Emangnya ada hati kecil, hati besar? Semua adalah sebetulnya bagian daripada roh kita tuh yang kasih ingat. Nah, kalau kita tidak peka, kita ikutin dia, kita akan terjerumus. Makanya kita perlu peka terhadap suara Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sensitif? Sebetulnya sangat sederhana. Kita tadi melihat bagaimana Eli adalah orang yang suka berdoa. Jadi memang salah satu bagaimana unsur kita untuk bisa peka terhadap Tuhan adalah kita perlu banyak berdoa. Banyak berdoa. Masalahnya sekarang seringkali kita malas berdoa. Saya bacakan satu ayat, Yeremia 33 ayat 3. Berkata begini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Artinya apa? Kalau kita rajin berdoa, ada kepekaan kita. Kalau rajin bersekutu dengan Tuhan, kita akan peka. Saya kasih contoh misalkan, Pak Selamat, ya, umpamakan saya ini sering ketemu beliau, sering ngobrol sama-sama, kadang-kadang saya diajak makan sama-sama atau saya ajak beliau makan sama-sama. Pokoknya jadi akrab lah saya sama Pak Selamat. Perhatikan nih, tiba-tiba misalkan saya pergilah ke luar negeri sebulan, nggak ketemu dengan Pak Selamat. Begitu ketemu, belum dia ngomong saya bilang, "Pak Selamat ada masalah apa?" Dia nggak ngomong apa-apa, tapi saya merasakan something happen yang nggak beres. Itu kenapa? Karena saya menjalin hubungan yang akrab dengan Pak Selamat. Sama halnya dengan kita. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka kepekaan itu akan muncul, akan ada. Amin, saudaraku. Makanya rajinlah berdoa. Yang kedua juga adalah rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebetulnya ini sederhana, tapi seringkali kita lalai. Ayat yang terkenal yang perlu kita baca adalah Yosua 1 ayat 8. "Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan berikan hikmah kepada kita untuk peka, untuk melakukan sesuatu sehingga kemanapun kita pergi kita akan berhasil dan beruntung. Satu lagi, Mazmur 1 ayat 1-3. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Jadi artinya apa? Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka saya mau kata bagi saudara, Tuhan akan memberikan kepekaan bagi kita. Tuntunan untuk kita melakukan yang terbaik sehingga berkat dan pertolongan Tuhan akan kita alami. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita perlu rajin berdoa, rajin beribadah.
Kalau kita rajin beribadah, dengar firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Dan kita tahu itulah bagian yang perlu untuk menghadapi segala sesuatu. Dan kita tahu dalam masa susah sekalipun Tuhan sanggup memberkati umat pilihannya. Amin, saudaraku. Yang ketiga adalah mentaati kehendak Tuhan. Ayat 42 berkata begini. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Perhatikan, raja aja taat. Jadi Raja Ahab pergi karena Elia minta. Ada ketaatan. Padahal dia seorang raja. Mazmur 143:10 berkata begini. Ini adalah Daud yang meminta kepada Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi saudaraku, memang perlu kita minta kekuatan sama Tuhan untuk ada ketaatan. Kenapa? Seringkali kita tidak taat. Saya berikan kepada saudara ada 3 area yang seringkali, walaupun anak Tuhan katanya, seringkali gagal. Area yang pertama adalah kekudusan. Ya, kadang-kadang kita, saudaraku, masih suka buka situs-situs porno, ngomong-ngomong jorok. Jaga kekudusan hidup saudara. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 1:16, be ye holy because I'm holy. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kita perlu menjaga kekudusan hidup kita. Yang kedua adalah yang sering kita gagal, melaksanakan amanat agung. Ini perintah Tuhan agar kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin, saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga ada perintahnya. Jadi bukan himbauan, perintah. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikan sebuah bangsa menjadi muridku. Makanya saya rindu saudaraku dalam tahun 2020 ini, mari saudara berusaha untuk menjangkau jiwa kepada Tuhan. Kok susah aminnya nih? Amin, saudaraku. Kalau kita melaksanakan ini, saya percaya pasti ada bonus Tuhan. Bonusnya 2. Bonus yang pertama secara pribadi. Contoh nih, kalau kita bisa memenangkan 1 jiwa kepada Tuhan, maka percayalah ribuan jutaan malaikat di surga bersuka cita. Dan itu dicatat. Ya, saya seorang penginjil yang sering pelayanan keluar kota, bahkan keluar pulau. Dan kadang-kadang bahkan seringlah naik pesawat terbang. Setiap kali naik pesawat terbang, saya pakai namanya frequent flyer. Ya, jadi dicatat itu oleh perusahaan penerbangan. Dicatat. Setiap saya terbang, dicatat. Tahun yang lalu, saya dapat bonus. Kenapa? Karena keseringan terbang, saudaraku, dicatat oleh penerbangan. Saya pergi ke Bali bulan Oktober yang lalu, pulang pergi gratis semuanya. Ada bonus. Saya mau beritahu saudara, Tuhan kita punya bonus yang banyak untuk saudara. Mari kita berusaha bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Bonus yang kedua adalah supaya gereja kita bertambah jemaatnya. Kenapa? Kalau kita boleh memenangkan jiwa, pasti kita bawa ke gereja kita dong, nggak ke gereja lain dong. Dan saya percaya kalau gereja kita bertambah jemaatnya, maka itu menjadi sarananya indah bagi Tuhan untuk kita lebih maju lagi untuk memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga yang sering kita gagal. Apa itu? Soal berkorban dan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang sering kita gagal. Saya kira sudah banyak diajar di dalam khotbah-khotbah, tapi saya sampaikan sekali lagi. 2 Korintus 9, 6-8. Camkanlah ini. 2 Korintus 9, 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan. Makanya sebagai anak Tuhan kita perlu juga memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kok susah aminnya? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan saya percaya area ini mari kita perbaiki. Dan saya yakin inilah menjadi pintu gerbang untuk kita boleh menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang keempat, melihat dan mengalami lawatan Tuhan. Saya baca ayat 43 sampai 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas
ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Elia meminta bujangnya untuk melihat kondisi, melihat tanda yang luar biasa. Perhatikan ini, hanya sebesar telapak tangan mula-mula dia lihat tanda itu. Tapi Elia berkata, ayo sekarang pergi ke Raja Ahab, sampaikan hujan deras akan datang. Saudaraku, saya mau beritahu bahwa Tuhan memulai hal kecil dalam hidup kita. Tapi kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang besar. Amen. Firman Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, ini kata-katanya persis sama. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa. Artinya apa? Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dan yang luar biasa dikatakan, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Bukan di sorga, tapi di dunia ini kita akan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Menikmati kebahagiaan daripada Tuhan kita. Yaitu hidup dalam berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Makanya mari alamilah dari hal kecil. Setia dalam perkara kecil. Di gereja kita ada banyak hal yang perlu kita kerjakan. Mari lakukan sesuatu. Do something. Ya, saya percaya kita memang butuh berkat. Tapi saya yakin kalau kita mau jadi berkat, disitulah Tuhan akan melimpahkan berkatnya secara luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan dan berkat di masa-masa sukar sekalipun. Saya ulangi, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan dan berkat di masa-masa sukar sekalipun. Ayat 45 berkata begini, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Kita melihat di sini, saudaraku, tadi saya katakan 3,5 tahun tidak hujan, kekeringan di mana-mana, tidak produksi, susah, ekonomi sulit. Seperti tadi saya katakan, saya baca pasal 17, janda di Sarfat hanya memiliki 1 genggam tepung dalam tempayan, hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi ternyata Tuhan bisa memberkati janda itu, tidak kekurangan suatu apapun. Dan di sini kita lihat bagaimana Tuhan melimpahkan hujan yang deras, supaya kekeringan itu menjadi berubah, menjadi tanah yang subur. Dan saya yakin dalam kondisi yang kita hadapi sekarang, hanya satu pengharapan kita, berserah dan mengandalkan Tuhan. Tidak lain lagi. Mari saudaraku, kembalilah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Percaya, firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Satu lagi ayat saya bacakan, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Jadi dalam situasi sekarang ini pun, yakinlah Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini apapun masalah saudara, apa persoalan saudara, beban keluargakah, masalah keuangankah, masalah pekerjaankah, masalah bisniskah, bahkan masalah sakit penyakit, percayalah bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada pemulihan. Nah, mari kita berdoa. Mari kita semua tunduk kepala. Dimanapun saudara berada sekarang ini di rumah masing-masing. Ingatlah jarak tidak menjadi masalah kepada Tuhan. Kalau saudara punya masalah beban, seperti tadi saya katakan mungkin masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan bisnis, bahkan sakit penyakit. Angkat tangan kanan saudara. Tangan kanan angkat, tangan kita di dada meyakinkan bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada pemulihan. Bersama dengan Tuhan ada berkat Tuhan. Mari saudara yang sudah angkat tangan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa. Engkau lihat setiap anakmu yang angkat tangan ini ya Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di rumah mereka masing-masing dimanapun berada, oleh kuasa darah Yesus kami patahkan, kami tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu hidupnya, rumah tangganya, bisnisnya, pekerjaannya, bahkan sakit penyakit. Oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Terimalah, terimalah, yakin percaya bersama dengan Tuhan ada pemulihan, bersama dengan Tuhan ada berkat Tuhan. Urabakatalabaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa agar kami semua bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada pengumuman. Untuk minggu depan kita masih tetap melakukan ibadah secara online. Nanti disertai dengan perjamuan kudus bagi Bapak, Ibu, Saudara. Boleh persiapkan di rumah masing-masing roti, mungkin itu roti tawar atau hosti, atau crackers, dan juga anggur. Mungkin juga bisa seperti sirup atau teh ya. Nanti minggu depan kita akan sama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama melakukan perjamuan asa yang kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ya, jemaat kasih Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Kiranya sukacita akan kasih Tuhan dan pesan akan firman Tuhan menguatkan kita semua, amin. Saya yakin dan percaya semakin dikuatkan, semakin dibangun untuk semakin lebih peka akan Tuhan, ya, merenungkan firman, banyak berdoa ya, bahwa pemeliharaan Tuhan pasti ada. Namun jangan lupa juga tadi pesan hambanya ya melalui firman Tuhan tadi bahwa kita ada penyediaan Tuhan ya, semuanya asal kita hidup menyelesaikan firman-Nya. Dan kita juga menjadi semakin hari semakin peka, semakin karib bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan perjamuan kudus ya. Bukan hanya karena simbol-simbolnya ya, untuk roti dan anggur ataupun mungkin roti tawar atau teh atau sirup. Namun maknanya bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi kita ya. Di tengah semua kesulitan yang tidak mampu kita hadapi, Yesus memberi solusi. Jadi Yesus memberi jawaban buat kita ya. Dia berkorban, dia bayar semuanya melalui kehidupannya agar semua umat manusia tidak lagi perlu binasa, mati sia-sia. Namun cukup percaya menerima pengorbanan Yesus, maka kita semua boleh diselamatkan, diampuni segala dosa kita. Baik, kita akhiri akan ibadah minggu siang ini dalam kasih Tuhan. Semuanya kita ambil waktu sejenak untuk berdoa syafaat. Nanti Ibu Gembala, Ibu Pendeta Heni Dodo Kambe akan memimpin dalam doa syafaat. Namun sekali lagi kita bersama-sama menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Robinson Nainggolan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur
pujian, kemuliaan, keagungan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Engkau Tuhan dan gunung batu kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kota benteng penghiburan kami Tuhan. Di sela-sela saat seperti ini Tuhan, dunia sedang digoncang dengan segala rasa ketakutan. Tapi kami mau berdoa hari ini, apapun yang terjadi dengan dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan setiap anak-anaknya yang percaya dan berharap sepenuhnya. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut dan jangan engkau ragu. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari melekat dan dekat dengan Dia, bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan. Lakukan setiap firman Tuhan yang kita terima dan perkatakan firman itu setiap hari. Deklarasikan firman yang kita terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka segala ketakutanmu akan hilang. Mari banyak berdoa, banyak membaca firman, banyak bersekutu, bahkan banyak memuji nama Tuhan. Biarlah kita tidak perlu terus-terusan untuk membaca berita-berita yang membuat kita susah, tapi kita selingi dan kita banyak membaca firman Tuhan yang akan memberikan kesegaran buat jiwamu, buat rohmu, sehingga engkau tetap berada di dalam pelukannya, tetap berada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, memberkati Bapak Pendeta Robinson Nainggolan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah istri dan anak-anak yang mantunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya ada perlindungan tangan Tuhan atas keluarga ini. Ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka di segala jalan-jalan mereka. Dan kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan juga menyertai. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya apapun dan dijauhkan dari segala virus corona atas seluruh keluarga ini. Ada proteksi Tuhan yang kuat atas keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ketakutan, segala kekhawatiran dari setiap anak-anak Tuhan yang menonton acara ini. Aku mau berkata kepada engkau semua, jangan engkau takut dan mari tinggal di dalam hadiratnya. Banyak bersekutu di hari-hari ini. Banyak naikkan pujian bagi nama Tuhan. Agungkan Dia, puji Dia di segala tempat. Puji Dia, muliakan Dia. Biarlah segala hikmat itu turun atas engkau dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan damai sejahtera atas kehidupanmu. Yakin dan percayalah bahwa setiap kita yang diciptakan oleh Tuhan ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami serahkan Bapak Presiden Tuhan beserta wakil dan seluruh jajaran menteri yang ada, demikian juga untuk pemerintahan daerah yang ada. Tetap hamba berdoa biar ada satu kesatuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bergandengan tangan Tuhan untuk melihat bagaimana untuk mengatasi akan COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan kuk yang ringan atas Bapak Jokowi ya Tuhan. Bebannya begitu berat, tapi kami mau berdoa dan menopang dia, berikan kesehatan atas dia, istri dan anak-anak yang cucu-cucunya Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan dan bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terus kami berdoa sebagai warga negara Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, berdoa dan kami percaya Bapa bahwa setiap dokter-dokter dan suster perawat yang sedang menangani kasus virus corona ini, Engkau pakai mereka semua Tuhan. Semua obat yang diminum, semua infus yang dipakaikan atas semua penderita yang terinfeksi, dikuduskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus mengalirlah ya Tuhan kesembuhan atas mereka yang sakit. Mengalir kesembuhan dengan tangan Tuhan yang Engkau pakai, tangan dokter menjadi tangan Engkau untuk menjamah setiap mereka yang sakit, yang sedang terinfeksi Tuhan. Jamah dengan tangan-Mu yang berkuasa, jamah dengan darah Yesus, dengan bilur-bilur Yesus, sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Dan kami juga mau katakan, hai Engkau virus corona, Engkau kalah, Engkau dibakar dengan api Tuhan, Engkau kalah dan Engkau hangus, Engkau tinggalkan dunia ini. Syakala balarata para balarabada takarya tatara balarabada bokola barata karadia balarabata takara balarabada rabada balarabada bokola bakara takala badia rabata
kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau terus proteksi daripada masyarakat Indonesia. Bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Bagi mereka-mereka yang merindukan akan Tuhan, kami juga berdoa, miliki dan bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan tenang karena ada Yesus yang menghibur engkau. Ada Yesus yang di dalam hatimu selalu menjaga engkau. Dan dialah juru selamatmu. Dia yang akan menopang engkau dan dia akan menuntun setiap langkahmu. Dan biarlah tangan kananmu memegang setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak jatuh terpelecok. Tapi kami menjadi kuat di dalam engkau. Dan kami tidak akan takut lagi Tuhan. Karena Allah beserta dengan kami. Terpujilah Yesus dari kekal hingga kekal. Untuk seluruh jemaat GB Provision yang ada dimanapun. Yang ada di Solo, untuk Bapak Pendeta Obajah Heri, kami berdoa beserta istri dan anak-anak serta jemaat yang Kau percayakan juga aman dalam perlindungan Tuhan. Malaikat Tuhan peliharakan dan bungkus mereka, lingkupi mereka ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau mengirimkan pasukan tentara malaikat-Mu Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cabang kami juga Tuhan yang ada di Batam dengan Gembala Bapak James Syukur, dengan istri, anak-anak dan dengan jemaat yang Kau percayakan juga Tuhan lindungi, proteksi mereka Bapa dalam nama Yesus. Demikian juga pos PI kami yang ada di Pulau Burung. Kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan. Koordinator yang ada di sana beserta istri dan anak-anak ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menyertai. Demikian juga jemaat di sana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus kami berdoa Bapa, apabila ada jemaat GBY Provision yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Esra yang ODP Tuhan, Engkau sudah menjamah dia Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang mungkin sudah terkena PDP ataupun terinfeksi, ada darah Yesus yang menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih, kami mau katakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Tangan-Mu berkuasa, darah-Mu berkuasa menyucikan, menyembuhkan kami. Bahkan bilur-bilur-Mu Tuhan sangat kami perlukan untuk menjamah dan menyembuhkan semua yang sakit. Terpujilah Yesus dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur atas semuanya. Dan kami juga berdoa untuk seluruh kepulauan Indonesia. Biarlah Tuhan terus Tuhan membasmi dan membersihkan segala sampah-sampah kekotoran apapun. Engkau bersihkan dengan air yang dari surga. Bersihkan dalam nama Yesus. Dan biarlah turun kemuliaan-Mu atas Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Turunlah Tuhan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah sawah dan ladang. Diberkatilah tanahnya. Diberkatilah makanannya. Diberkatilah minumannya. Dikuduskannya udaranya dalam nama Yesus. Demikian juga kami bawa Tuhan nilai tukar rupiah kami Tuhan Yesus tolong. Biarlah Engkau yang mengangkatnya. Biarlah Engkau yang mengendalikan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk para pengusaha juga Tuhan tolong Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu juga ada atas mereka. Supaya dapat berusaha lagi. Demikian juga kerjasama dengan pemerintahan yang ada. Tuhan Yesus, biar tangan Tuhan yang turun membantu dan memberkati akan Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang terkena kasus yang sama dengan virus corona ini. Kami berdoa memberkati bangsa-bangsa lain juga Tuhan. Orang-orang yang sakit supaya mereka juga percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus dahsyat atas setiap orang yang percaya kepada nama Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur atas semuanya. Kami bersyukur atas udara. Kami bersyukur bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Engkau
Engkau memberikan kesehatan. Kami bersyukur Engkau menguduskan udara yang kami hirup. Memberkati semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar turunlah akan berkat-Mu Tuhan atas WL pemusik kami dan soundman kami Tuhan, semua yang terlibat perlengkapan. Demikian semua yang terlibat yang merekam akan acara ini juga Tuhan, berkati semua kami ya Tuhan. Ada bagian-Mu Tuhan sudah Engkau sediakan atas mereka semua. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Kami percaya ada jalan-jalan yang Tuhan sudah buat atas kami. Jalan keluar yang luar biasa. Ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Kami percaya doa yang kami panjatkan dengan iman kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mendengar dan menjawabnya. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Ibu bapak saudara yang kekasih, yang ada dimanapun saat ini, yang Engkau mengikuti program ini, Engkau beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau jemaat KB Provision, Engkau yang di Solo, yang di Batam, yang di Pulau Burung. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dengan anugerah yang berlimpah-limpah dan tak terbatas di dalam kasih sayang anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya untuk hidup kudus sesuai dengan firman-Nya, hidup berkemenangan dalam pemeliharaan Allah mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang tuh yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang, kiranya Ia mendapati kita dan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang taat setia, besar anugerah-Mu."